Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Robin Saat Menperi di channel Mr. Menperi. Pada video kali ini saya akan mengemukakan pendapat pribadi saya karena saya menganggap YouTube ini adalah salah satu media untuk saya berbicara, mencurahkan segala pemikiran saya di sini ya. Dan akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali video-video di YouTube, terutama yang di trending ya, yang boleh dibilang jelas sekali itu adalah sebuah settingan atau prank ataupun sesuatu yang dibuat-buat, tetapi orang-orang di video itu berakting seolah-olah itu adalah sesuatu yang nyata dan mereka pun tidak pernah mengatakan itu hanya settingan, itu hanya prank atau itu adalah sketsa. Tapi mereka mengatakan itu adalah benar-benar terjadi. Benarkah demikian? Percayakah kita pada perkataan mereka? Apakah kita benar-benar percaya atau tidak? Terserah kita pribadi ya. Kalau menurut saya jelas itu sebuah settingan atau prank ya, ataupun seperti video yang baru-baru ini ya, seorang seorang anak artis terkenal ya di TV, sering muncul di TV, itu melakukan menyamar sebagai seorang gembel uh, di depan rumahnya salah satu artis terkenal juga. Dia mengatakan bahwa rumah itu dikutuk lah, inilah dia pokoknya seakan-akan menakut-nakuti isi rumah itu, dan orang-orang pemilik rumah itu juga percaya, bahkan panik bahwa terhadap perkataan itu, sehingga mereka takut, kemudian akhirnya semakin takut, semakin mencekam, dan akhirnya si anak ini akhirnya keluar dari penyamarannya dan mengatakan itu adalah sebuah prank ya, dan mereka pun kesal karena mereka merasa di prank, padahal menurut saya mereka ya sudah tahu dari awal memang itu adalah sebuah sketsa, mereka kita sebut saja nama ya, si Uya Kuya ini telah berkolaborasi membuat konten bersama channel Anang Hermansyah dan keluarganya untuk membuat channel seperti itu. Kemudian mereka membuat sketsa dan mereka seolah-olah itu nyata. Tapi apakah itu benar ya? Apakah tindakan-tindakan seperti itu adalah sesuatu yang fair? Uh, saya rasa itu, menurut saya pribadi ya, itu tidak fair ya. Uh, Jika seseorang content creator itu memang benar-benar content creator sejati, content creator itu adalah yang dinilai adalah kejujurannya ya, jujur apa yang telah terjadi. Kalau itu prank, ya prank, bilang itu prank. Kalau itu jujur, real, bilang itu real. Jangan ada rekayasa, jangan ada kebohongan, sesuatu yang diskenoriokan, rekayasa, dianggap atau dibilang itu adalah sebuah realita. Padahal apa salahnya kita jujur ya? Saya lebih senang kalau mereka jujur. Ini adalah settingan, ini adalah prank, ini hanya hiburan semata. Orang menikmati juga, orang juga menikmati. Bahkan orang mengapresiasi kejujuran itu. Dan jika jujur ya bilang jujur, itu jujur. Itu sesuatu yang benar-benar nyata ya, benar-benar terjadi, bukan direkayasa ya. Artinya kuncinya adalah kejujuran. Banyak sekali reality show semacam itu di TV ya. Sekarang reality seperti itu yang dulu sering sering muncul di TV ya, seperti menyamar, seperti prank di TV itu kan, sekarang muncul di YouTube, sehingga para konten kreator di YouTube agak sedikit kesal juga ya, risih juga ya. Mereka awalnya mengisi YouTube itu untuk mencari sesuatu atau membuat sesuatu yang berbeda dari di TV, dan awalnya mereka cukup berhasil ya, tapi setelah akhir-akhir ini mereka digempur habis-habisan oleh orang-orang TV ya, artis-artis yang mungkin sudah tidak ngetop di TV atau bahkan yang masih ngetop juga ingin menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Mereka terjun ke YouTube sehingga mengadopsi gaya di TV itu dan membawanya ke YouTube, sehingga mereka
berhasil mendapatkan banyak viewer, banyak subscriber, sehingga mereka ujung-ujungnya mereka dapat banyak uang juga, banyak duit ya. Itu seperti itu ya. Lantas mengapa konten-konten yang tidak jujur seperti itu tidak apa ya masih diminati ya? Sebenarnya konten-konten yang settingan seperti itu tidak masalah sebenarnya. Selama mereka mengatakan itu benar-benar sebuah sketsa ya, seperti film ya. Kita lihat film-film yang box office yang terlaris sepanjang masa. Kita lihat film Avengers misalnya, Marvel ya. Mereka mengakui ini itu adalah sebuah bukanlah sesuatu yang nyata. Ini memang dibuat-buat. Ini hanyalah fiksi, hanya khayalan saja. Tetapi mereka membuat cerita itu benar-benar membawa orang terbawa bahwa itu sebenarnya nyata. Tapi mereka jujur sekali, mereka mengakui kalau itu sebuah fiksi belaka ya. Tapi kalau sesuatu yang fiksi dibikin atau dibuat-buat seperti diaku-akuin sebagai sesuatu yang nyata, itulah sebuah kesalahan ya. Itu sebuah kesalahan dalam beretika ya. Itu tadi ya. Kemudian lalu kenapa mereka laris ya? Karena Indonesia ini ya tergantung masyarakatnya ya. Yang namanya juga tontonan atau konten itu tergantung yang nonton ya. Mungkin masyarakat Indonesia pola pikirnya sama seperti itu, ataupun masyarakat Indonesia ya tidak ada konten yang lain ya, itu aja yang ada ya, mereka mau tidak mau memutar itu karena algoritma YouTube itu kan mana yang konten yang paling banyak muncul itu yang direkomendasikan atau banyak yang klik ya, mereka merekomendasikan itu berulang-ulang sehingga mau tidak mau ya terklik juga ya. Saya sering sekali buka beranda YouTube, melihat sebuah rekomendasi dari YouTube ya. Saya tidak suka, saya biarkan saja. Besok lagi muncul lagi, besok lagi muncul lagi. Akhirnya tidak sengaja terklik juga, artinya menambah viewer juga ya. Artinya membuat video itu trending juga. Ya, artinya sulit juga untuk keluar dari situasi seperti ini ya. Tapi saya mohon kepada para konten-konten kreator seperti itu ya, terutama para artis ya, tolonglah lebih jujur ya kepada masyarakat. Jangan menganggap masyarakat itu ya bodoh-bodoh sekali ya. Artinya seakan-akan dia mengatakan itu adalah realita. Masyarakat Indonesia ya sudah tahulah itu bukan sesuatu yang nyata. Artinya tidak perlulah dibuat-buat seperti nyata ya. Oke teman-teman, itu saja opini saya tentang hal tersebut. Semoga ya ini hanya pemikiran saja. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.